Halo, kembali lagi dalam video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita masuk dalam pembahasan terakhir untuk KD14, yaitu tentang standarisasi dalam proses pengujian produk serta pengendalian mutu suatu produk. Oke, langsung aja yuk. Kita mulai dari pengertian standarisasi. Secara etimologi, standarisasi berasal dari kata standar yang berarti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam menentukan kualitas, kuantitas, maupun nilai dari suatu produk. Jadi, standarisasi ini adalah suatu proses penyesuaian ukuran berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam proses produksi aki kendaraan, terdapat standar tertentu sehingga di negara manapun bentuk maupun ukurannya akan diproduksi sama. Dengan adanya standarisasi, para wirausahawan maupun teknisi yang bekerja dalam proses produksi maupun pemasaran produk otomotif dan kendaraan ringan akan menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi secara teknis. Badan Pengatur Standarisasi Produk. Pasti kalian pernah mendengar singkatan ISO, bukan? ISO merupakan singkatan dari International Organization of Standardization, yaitu Organisasi Internasional untuk Standarisasi. ISO ini didirikan pada tahun 1947 yang merupakan organisasi non-pemerintah yang menjembatani sektor publik dan juga swasta. Dalam arti sektor publik karena banyak lembaga anggota yang merupakan badan pemerintah atau badan yang diberikan kuasa oleh pemerintah. Namun di sisi lain termasuk dalam sektor swasta karena didirikan oleh beberapa asosiasi industri. Oleh karena itu, ISO sangat memungkinkan tercapainya konsensus untuk memenuhi permintaan bisnis dan bidang masyarakat yang jauh lebih luas. Dalam menyusun standar ISO, lazimnya terdapat 3 tahapan penyusunan. Yang pertama, kebutuhan akan sebuah standar diungkapkan lazimnya dari sektor industri, kemudian dikomunikasikan ke badan negara anggota kemudian mengusulkan butiran standar yang diperlukan ke ISO. Tahapan yang kedua, spesifikasi standar diperiksa dan ditinjau oleh wakil negara anggota. Dan yang terakhir, tahapan ketiga, permintaan persetujuan dari negara anggota ISO tersebut. Dan pada tahapan ini sangat diperlukan konsensus untuk menyiapkan standar yang diusulkan. Setelah memperoleh persetujuan, maka standar ini diterbitkan sebagai ISO International Standard. Sebagian besar standar perlu direvisi secara berkala karena adanya evolusi teknologi, material dan metode baru, serta persyaratan mutu dan keselamatan. Oleh karena itu, ISO menyatakan bahwa semua standar harus direvisi sedikit-dikitnya 5 tahun sekali. Sepertinya sudah cukup untuk bahasan secara umum dari ISO itu sendiri dan bagaimana sistem kerjanya. Sekarang kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan standar ISO dalam standarisasi produk otomotif kendaraan ringan. ISO ini dalam usaha produk otomotif kendaraan ringan berguna untuk beberapa hal, diantaranya meningkatkan citra usaha, meningkatkan kinerja lingkungan usaha, meningkatkan efisiensi kegiatan, memperbaiki manajemen organisasi dengan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan tindakan perbaikan, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan, mengurangi risiko usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan, serta mendapat kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja dan pemodal. ISO TS 16949, Sistem Manajemen Mutu bagi Industri Otomotif. ISO
ISO TS 16949 yang selanjutnya disingkat dengan ISO TS merupakan standar sistem manajemen mutu internasional yang secara spesifik ditulis oleh industri otomotif dengan kesepakatan persetujuan bersama untuk meningkatkan mutu dan jaminan integritas terhadap penyediaan material untuk industri terkait. Para pengguna standar tersebut diantaranya BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault, dan Volkswagen. Sejak diperkenalkannya, ISO TS menghasilkan peningkatan secara kuat pada seluruh aspek-aspek mutu, pengiriman, dan efisiensi secara keseluruhan pada rantai supply. The International Automotive Task Force atau IATF yang mewakili para OEM utama berkomitmen untuk memberikan kepastian bahwa ISO TS 16949 adalah suatu standar sistem manajemen mutu otomotif di masa depan. Standar tersebut dapat digunakan pada setiap organisasi, yaitu pabrikan komponen, perakitan, dan penyedia suku cadang sebagai pemasok keperluan industri otomotif. Dan revisi terakhir dari ISO TS 16949 dirilis pada tahun 2009. Berikut merupakan manfaat-manfaat yang diperoleh dari penerapan dan sertifikasi ISO TS 16949. 1. Pengakuan secara internasional. 2. Konsistensi memberikan kepuasan pelanggan. 3. Mengurangi biaya pelanggan dan permintaan audit. 4. Mengurangi biaya operasional. 5. Meningkatkan hubungan dengan pihak berkepentingan. 6. Persyaratan kepatuhan hukum. 7. Peningkatan terhadap pengendalian manajemen risiko. 8. Tercapainya kepercayaan masyarakat. Dan terakhir 9. Kemampuan mendapatkan lebih banyak bisnis. Oke, kita masuk ke dalam bahasan terakhir, yaitu pengendalian mutu produk otomotif kendaraan ringan. Pengendalian mutu dikenal pula dengan quality control, yaitu secara umum dapat diartikan sebagai penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Sedangkan menurut ISO TS 16949, pengendalian mutu merupakan bagian dari manajemen kualitas yang berfokus pada pemenuhan standar kualitas suatu produk teknik otomotif kendaraan ringan. Aspek pengendalian mutu produk otomotif kendaraan ringan. Dalam pendekatan pengendalian mutu ditekankan pada aspek-aspek berikut. 1. Elemen-elemen produksi, di mana terdapat pengendalian manajemen pekerjaan, proses produksi, performa pekerja, dan kriteria integritas. 2. Kompetensi produksi. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kualifikasi pekerjaan. 3. Elemen lunak, yaitu berkaitan dengan pegawai, integritas, kebiasaan di dalam usaha, motivasi, semangat tim, dan hubungan kualitas. 4. Pengendalian produksi meliputi inspeksi visual. Inspeksi visual dilakukan oleh pihak pengendali mutu. Setelah inspeksi, pengendali mutu akan membuat daftar dan deskripsi mengenai kecacatan produk. Daftar tersebut akan digunakan sebagai contoh produk yang tidak lolos dalam kualifikasi mutu. Tujuan utama dilakukannya pengendalian mutu ialah guna menjamin kualitas dan merupakan upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan proses produksi maupun proses lainnya yang terkait, untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir isu-isu yang mengarah pada kecacatan-kecacatan di tempat produksi produk otomotif dan kendaraan ringan. Dalam penerapan pengendalian mutu terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam berbagai jenis usaha, diantaranya sebagai berikut. 1. Statistical Quality Control yang digunakan pada tahun 1930-an. 2. Total Quality Control yang digunakan pada tahun 1956. 3. Statistical Process Control pada tahun 1960-an. 4. Company-wide Quality Control pada tahun 1968.
5. Total Quality Management pada tahun 1985, dan yang terakhir 6 Sigma pada tahun 1986. Sampailah kita pada penghujung video kali ini, semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami terkait dengan standarisasi produk dan juga quality control, khususnya untuk produk otomotif dan juga kendaraan ringan. See you later, bye!